Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti Ratnadewi dengan NIM 1902049 dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 5A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan program pemberdayaan yang saya buat, yaitu ETRASALAK, Education and Training Masyarakat Desa Cisalak, sebagai upaya pemberdayaan dalam mengembangkan produk home industri di Desa Cisalak. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya suatu merek dagang, pengemasan yang menarik, dan cara pemasaran yang baik pada masyarakat Desa Cisalak. Kegiatan dari program ini yaitu pembentukan kelompok usaha, edukasi tentang pentingnya merek dagang, pelatihan pengemasan produk yang menarik, dan pelatihan pemasaran yang baik. Sasaran dari program ini adalah masyarakat Desa Cisalak. Langkah-langkah kegiatan pemberdayaannya yaitu pertama, pemetaan potensi. Desa Cisalak adalah desa yang terletak di Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jumlah penduduk Desa Cisalak menurut data Badan Statistik Kabupaten Subang tahun 2020 yaitu sebanyak 6.053 jiwa, terdiri dari 6 RW dan 27 RT. Adapun potensi yang dimiliki Desa Cisalak adalah kemampuan masyarakatnya yang mampu mengelola berbagai produk makanan ringan lokal, seperti deblo, opak, selai, ranginang, dan rangining. Saat ini mereka telah berhasil membentuk home industri sendiri. Namun sayangnya, produk dari home industri Desa Cisalak ini tidak berkembang dengan baik. Kedua yaitu analisis potensi berdasarkan pendekatan SWOT. Yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu masyarakat Desa Cisalak memiliki kemampuan mengolah makanan sehingga mampu membentuk home industry. Kedua, anak muda di Desa Cisalak sudah melek teknologi sehingga memiliki potensi dalam memasarkan produk secara online. Kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama, masyarakatnya belum mengetahui tentang pentingnya merek dagang dan kemasan yang menarik. Hal ini berakibat pada kecilnya daya beli terhadap produk home industry mereka. Kedua, masyarakat Desa Cisalak belum memiliki keinginan untuk memasarkan produknya melalui media sosial atau e-commerce. Yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Peluang yang pertama yaitu daya saing dari produk industri Desa Cisalak kecil, sehingga produk home industri Desa Cisalak akan mampu menguasai pasar. Kemudian, bahan baku produk makanan ringannya mudah didapat. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancamannya yaitu kurangnya pengetahuan tentang pentingnya merek dagang dan kemasan serta kurangnya pemasaran menyebabkan produk home industri Desa Cisalak tidak berkembang, sehingga terjadi penurunan produksi yang berpotensi pada kebangkrutan usaha. 3. Penyusunan desain model terdiri dari beberapa langkah. 1. Pra-pemberdayaan berisi analisis situasi, identifikasi potensi dan masalah, analisis kebutuhan. 2. Input, yaitu masyarakat Desa Cisalak memiliki kemampuan mengolah makanan ringan lokal yang berpotensi menjadi produk home industri yang digemari masyarakat. 3. Sosialisasi, memberikan informasi tentang potensi home industri Desa Cisalak dan kekurangan produk mereka, yaitu merek dagang, kemasan, dan pemasaran. Sehingga perlu adanya program pemberdayaan yaitu edukasi tentang pentingnya sebuah merek dagang, pelatihan pengemasan yang menarik, dan pelatihan pemasaran secara langsung dan online. Tujuannya agar home industri mereka semakin maju dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi mereka. 4. Langkah-langkah kegiatan. Pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program pemberdayaan yang akan diadakan. 2. Membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok kecil sesuai keterampilan. 3. Mengajukan kerjasama dan bantuan kepada para akademisi pemerintah desa dalam mengembangkan program pemberdayaan. 4. Diadakannya pelatihan pengetahuan tentang pentingnya merek dagang, pelatihan pengemasan yang menarik, dan pelatihan cara pemasaran. Kelima, melakukan pembinaan pendampingan terhadap kelompok-kelompok pemberdayaan. Selanjutnya yaitu output. Pertama, target pasar menjadi meluas sehingga meningkatnya daya beli terhadap produk. 2. Meningkatnya ekonomi masyarakat. Sosialisasi dan diseminasi, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang gambaran kegiatan pemberdayaan dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa dan para akademisi. Kemudian, pembentukan kelompok usaha produktif dan kreatif. Dalam program pemberdayaan ini, masyarakat akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok produksi.
yaitu kelompok masyarakat yang memiliki tugas memproduksi bahan baku sampai menjadi produk makanan yang sudah dikemas. Kelompok ini akan mendapat pelatihan mengenai pengemasan produk yang baik dan edukasi tentang pentingnya suatu merek dagang. Kedua, kelompok penyedia bahan baku, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki tugas menyediakan bahan baku yang nantinya didistribusikan kepada kelompok produksi. 3. Kelompok pemasaran, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki tugas memasarkan produk yang sudah jadi ke pasaran. 6. Penguatan kelembagaan keuangan mikro berbasis kelembagaan koperasi. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan membentuk koperasi desa yang berfungsi menaungi kelompok-kelompok masyarakat, menampung dan mengatur penjualan bahan baku dan produk home industri dari masyarakat, menyimpan dana masyarakat melalui program simpan pinjam. Koperasi desa melalui produk konsumsi, yaitu kegiatan pengadaan keperluan anggota. Koperasi bertugas membeli bahan baku dari kelompok masyarakat penyedia bahan baku, kemudian bertugas menjual bahan baku pada kelompok produksi. Selanjutnya, produk dari kelompok produksi dijual ke koperasi, di mana nanti kelompok pemasaran bertugas memasarkan produk-produk tersebut. Dengan sistem seperti ini, akan diperoleh keuntungan, di mana keuntungan itu dapat digunakan untuk kegiatan simpan pinjam. 7. Konsultasi dan pendampingan dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan bantuan para akademisi. 8. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan program secara berkala. 9. Tindak lanjut. Tindak lanjut dari program ini adalah pengembangan target pasar yang lebih luas, yaitu dipasarkan ke modern market atau pasar di luar Provinsi Jawa Barat atau sampai ke luar negeri. Adapun pendekatan program ini menggunakan prinsip keterbukaan dan partisipasi, yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil, semua dilakukan secara terbuka, serta melibatkan masyarakat Desa Cisalak secara langsung dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Hal ini agar semua pihak merasa terlibat dan bertanggung jawab. Hasil dari kegiatan pemberdayaan ini adalah masyarakat mampu menghasilkan produk home industry di mana makanannya, kemasannya, dan pemasarannya meningkatkan penjualan sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Cisalak. Sekian pemaparan mengenai rancangan program pemberdayaan yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.